Kalau orang nggak happy di kantor, kita mau maksain apa juga nggak ada gunanya gitu ya. Bukan happy aja ya, mereka itu kalau mengerjakan sesuatu yang mereka yakin ya bakal become something atau bakal berguna untuk masyarakat luas itu, mereka akan jalanin sendiri sih, nggak usah di-push ya. Dan akhirnya mereka happy sendiri ya. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo Sobat Medio, spesial di bulan ini kamu akan diajak untuk mendengarkan special episode kolaborasi Medio by KG Media dan Asia Pacific Media Forum 2022 yang baru saja diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center. Dengan tema APMF Metamorphosis Thoughts, kita akan mendengarkan pengalaman dan wawasan narasumber APMF dari berbagai industri untuk bisa menginspirasi kamu to live beyond, make changes, take action, and unlock possibilities. Makanya, biar gak ketinggalan, jangan lupa untuk follow, nyalakan notifikasi, serta beri rating terbaik kamu untuk podcast Obsesif di Spotify. Di episode spesial ini, Suliana Andiko, Head of Product Media Podcast Network by KG Media, akan berbincang dengan Hendra Chong yang merupakan CEO dari Klik Dokter. Pada kesempatan ini, Hendra akan membahas mengenai perkembangan startup health tech di Indonesia, inspirasinya dalam membangun Klik Dokter, hingga bagaimana ia bekerja dan bersosialisasi dengan timnya. Penasaran dengan penjelasannya? Yuk, langsung saja kita dengarkan di episode ini. Halo Hendra, apa kabar? Baik. Baik. Halo Suli. Ya, gimana nih APMF so far nih? Are you enjoying the scene and the conference? Eventnya sih menarik ya, banyak speaker terkenal gitu. Oke, nah sebelum kita mulai ngobrol lebih lanjut, mungkin bisa cerita sedikit nih background Hendra seperti apa sih? Mungkin. Background saya itu bukan di healthcare. Oke. Malah waktu saya join di Klik Dokter itu, saya kan joinnya bulan September ya tahun lalu. Oke. Jadi banyak definisi yang saya mesti pelajari gitu. Oh, Medical oke. terms ya. Medical terms. Dulu kan kita cuma tahu Panadol ya. Tapi ternyata dalamnya itu Oke, paracetamol iya. gitu ya. Dan contohnya kayak gini Iya, loh. oke. Simple itu ya. Sesimpel Jadi, itu ya. saya lamanya di finance dari 2017 ya. JP Morgan, pernah buat perusahaan startup juga di Singapura. Terus saya join perusahaan investment firm dari China ya. Salah satu perusahaan private equity paling gede di China. Udah itu saya belajar dikit-dikit setahun di sana, ilmunya udah ada. Saya buat sendiri, venture capital sendiri. Ya. Namanya Asia Summit Capital. Oke. Kita ada investasi di mungkin lebih dari 16 perusahaan ya. Contohnya kayak delivery yang double E itu. Ya, kita juga ada perusahaan parkir, Center Park di Jakarta itu. Kalau nggak salah kita number 2 largest ya di Indonesia. Ya, dan contohnya kayak Berry Benka dan lain-lain juga banyak deh. Oke. Ya, habis itu tahun lalu saya diajak join sama Kalbe, perbaiki perusahaan ini. Oh, selain itu saya juga punya perusahaan online home cleaning service. Tapi fokusnya saya dari dulu memang di finance dan di startup. Tahun lalu diajak join sama Kalbe. Ayo Hendra, bantu dong perbaiki dan bangun kembali Klik Dokter ini dengan nama Kalbe. Kapan lagi saya bisa join healthcare ya? Ya. Jadi habis itu mikir-mikir, yang paling penting kan di perusahaan itu pertama funding ya. Ya, funding saya tahu Kalbe itu pasti bisa bantu deh. Kedua, product knowledge dan reputation. Itu kalau Kalbe itu no doubt lah ya. Pasti mereka itu reputable ya. Ya. Semua produknya juga orang-orang percaya kalau makan obatnya Kalbe gitu ya. Di situ saya join dan setelah join ternyata rumit juga di dalamnya. Ya masalah utama waktu dulu tuh masalah orang lah ya. Ya masalah orang, makanya dari dulu sampai tahun lalu ya Klik Dokter sebenarnya udah lama sih ya, udah kalau nggak salah tuh dari 2015 atau 2016 ya. Jadi dengan waktu yang begitu lama, kenapa barangnya belum jadi-jadi? Padahal ada Kalbe loh di belakangnya loh. Ya, jadi setelah dilihat-lihat, memang kalau Kalbe itu kan corporate banget, birokrasi banget lah.
Iya, iya. Jadi kalau di startup itu nggak boleh dicampur aduk sama birokrasi yang rumit-rumit deh. Ya. Jadi masalah utama waktu di sana ya masalah orang. Ya. Masalah orang. Kedua masalah tentang manajemen lah ya. Kalau di Klik Dokter ini kan saya kan report langsung ke CEO Kalbe, Pak Vijong Pius ya. Jadi semuanya lebih simpel gitu. Ya. Kalau dulu tuh lumayan rumit kalau saya dengar ya, berlapis-lapis reportingnya. Ya. Jadi satu arah aja gitu. Ya. Nah, kemudian trait seperti apa sih yang Hendra cari dari kalau lu rekrut orang gitu ya? Kan lu tadi kan fokus on people gitu ya. Kira-kira kalau misalnya merekrut orang di Klik Dokter tuh trait apa yang mereka harus miliki? Gitu? Saya udah interview banyak orang ya dari karir saya sejak. I bet. Ya. Pasti. Menurut saya tuh kalau orang yang udah interview udah selalu sering ketemu orang gitu ya. Pertama kalau kita ketemu orang itu harusnya 60-70% kita udah tahu ini orang bisa atau enggak, cocok atau enggak ya. Gitu ya? Culture-nya masih cocok atau enggak ya. Habis udah cocok culture-nya baru kita ngomongin tentang skill ya, knowledge ya. Ya. Karena kalau orangnya nggak passionate untuk di satu bidang atau satu perusahaan ya mau diterusin juga nggak ada gunanya gitu ya. Kalau knowledge itu kan bisa dipelajari. Ya, bilang aja saya bukan orang healthcare, tapi ya kita bisa pelajari healthcare lah ya. Tapi kalau ya paling penting ya culture orangnya kira-kira ada inisiatif nggak gitu ya. Dan tiap-tiap perusahaan itu kan berbeda-beda. Sebenarnya kalau misalnya tadi kan bilang layoff-nya minim gitu ya, sebisa mungkin tidak layoff. Nah sebetulnya apa sih yang membuat Klik Dokter itu menjadi employer of choice gitu? Oke, kita itu untung juga ya di belakangnya itu ada Kalbe. Secara HRD itu kita itu sangat solid lah menurut saya. Karena semua regulasi, peraturan, kalau di startup itu kan biasanya itu HRD itu sangat minimal ya. Mungkin yang dianaktirikan gitu ya. Kalau bisa ya beberapa orang aja lah gitu. Kalau di kita itu tim HRD malah kita ada tim ya pertama Comban ya, compensation benefit ya. Terus kita juga ada orang yang ngurusin people management ya. Dan ya lain-lain lah gitu ya. Lengkap, semuanya lengkap. Kita malah ada manualnya. Ya, sebelum masuk perusahaan ya udah orang-orang udah bisa baca manual perusahaan ini seperti apa gitu ya, culture-nya seperti apa. Ya kita coba mereplikat apa yang udah sama udah unicorns in Indonesia udah jalanin ya. Ya jadi lain itu ya mix antara corporate dan startup ya. Menurut saya sih sangat penting sekali. Segmen terakhir nih kita ngomong about your leadership style gitu. Kalau bisa cerita dikit mungkin gimana sih your leadership style as a CEO yang mempengaruhi karyawan untuk kayak punya inisiatif, punya kemauan belajar kayak Hendra gitu. How do you encourage them to learn something new? Saya lumayan kasih independen sih ya buat saya bilang satu level di bawah saya deh ya. Contohnya head of operation, head of marketing, head of IT, head of design ya atau yang lain juga ya. Karena saya merasa kalau mereka punya satu guideline yang bagus untuk tim di bawahnya itu kita harus memberikan mereka itu satu kesempatan ya buat bangun tim yang solid gitu. Kalau mereka memang lagi kesulitan dan arahnya udah kurang, baru saya terlibat di bawahnya gitu. Ya. Jadi yang paling penting ya dari sisi tiap-tiap divisi itu mereka masih kompak gitu. Ya dan kita ini di Klik Dokter kita sangat pentingkan ya kultur yang ini. Kayak tiap minggu itu kita ya sering banyak kegiatan sih ya, kayak badminton, olahraga apa dan lain-lain ya. Acara makan-makan gitu juga ada ya. Itu kan gampang tuh makan-makan. Kalau untuk corporate kan mereka mungkin nggak ada waktu ya buat ginian ya. Ya tapi kita no choice lah ya, karena mayoritas orang yang di Klik Dokter ini 20-an until early 30s ya. Ya, jadi Gen Z ya. Gen Z ya. Perlu healing dong ya. Perlu healing ya. Tadi pagi saya ngomong sama tim dokter saya ya. Mereka bilang psikolog ini naik banget ya dalam 2 minggu ini ya. Jadi antara orang lagi stres atau apa ya I think ya dulu orang-orang tua mungkin nggak tahu apa itu healing. Kenapa sih healing? Sekarang udah paham kayaknya.
Ya, soalnya kita juga punya podcast Anyaman Jiwa ya. Itu kita bikin memang karena melihat reportnya Spotify yang mengatakan bahwa during pandemi itu konten-konten audio itu menenangkan mereka dari stres gitu. Sehingga kemudian kita tadinya yang kesehatan fisik kita rubah total menjadi kesehatan mental gitu. Terus setiap kali kita bikin judul yang kecemasan, stres, anxiety, coping with overthinking kayak gitu-gitu tuh yang denger tinggi banget gitu. Dan we even create a monologue gitu ya, dan itu ternyata menjadi jurnal curhat dari komunitas-komunitas yang berpegiat mental health. Jadi sebenarnya itu menjawab banget sih kalau kemudian banyak yang ke psikolog gitu. Karena ini mental health itu kan bukan satu hal yang sering dianggap oleh orang ya. Dianggap Allah lu gitu doang, cemen lu gitu ya. Kalau orang nggak happy di kantor, kita mau maksain apa juga nggak ada gunanya gitu ya. Ya jadi yang penting ya orang mesti happy, dan bukan happy aja ya, tapi mereka juga mesti, mereka itu kalau mengerjakan sesuatu yang mereka yakin ya bakal become something atau bakal berguna untuk masyarakat luas itu, mereka akan jalanin sendiri sih, nggak usah di-push ya, dan akhirnya mereka happy sendiri ya. Dan kita kemarin itu relaunch ya, tanggal 17 Agustus ya. Relaunch ini kan kita membenarkan sistem yang ada, sistem IT yang ada gitu ya, dan lebih susah memperbaiki barang yang ada daripada membuat dari baru ya. Kalau membuat dari baru kayaknya jauh lebih gampang ya. Cuma mereka tim-tim, kita bilang bukan tim IT juga ya, tapi tim-tim yang lain juga mereka sangat happy lah ya. Ya, happy, optimis ke depannya gimana nanti. Kalau misalnya bisa dibilang ini kan startup ya dalam established company, tapi budayanya kan sebetulnya kan startup gitu. Nah, gimana Hendra menjaga mental well-being yang mereka gitu. Tadi kalau bilang independen itu kan lebih ke task oriented ya, tapi kayak menjaga mereka supaya bisa keep up with the speed, agile gitu tuh. Ya, jadi kita ini ada 2 kantor sekarang. Ada di BSD dan di Pulau Mas. Ya, ya. 2 kantor ini karena Ya. ada orang-orang yang tinggal di daerah Tangerang, Jakarta Selatan, tapi ada juga orang yang tinggal di Jakarta Utara gitu, Depok dan lain-lain. Ya. Jadi kita, ya, tapi itu terbagi ya. Jadi ada tim HRD, Finance, Operation itu di Pulau Mas gitu ya. Oke. Terus sisanya itu di BSD. Ya. Jadi memang ada komunikasi yang kita mesti ningkatin dari sana ya. Kita lagi perbaiki juga. Tapi ya pertama yang kita perbaiki di sana ya. Masalah macet ya di Jakarta ya. Dengan cara ada 2 kantor ini mereka lebih fleksibel. Bisa pilih yang mana aja. Ya, ya, dan kita itu nggak maksain orang kerja di kantor full ya. Ya kita bilang at least 3 times a week lah. Karena menurut saya kan juga ya orang kantoran juga dulu ya. Ya kalau 5 hari terus di kantor kayaknya stres juga sendiri. Stres juga ya. Ya paling nggak ya maksimal 4 hari mereka di kantor atau 3 hari dan 1 hari rest kerja dari rumah. Dan spend time with the family ya while working ya. Ya jadi dengan cara itu ya minimize the stress dan hopefully mental health-nya jadi lebih baik gitu. Ya mesti apa ya, mesti ajak anak-anak kantor juga ke ya have fun lah gitu ya. Jangan kerja aja terus. Kalau kerja aja terus mungkin apa yang potensial kedepannya itu mereka mungkin nggak kepikir gitu. Karena ide-ide baru, ide-ide fresh juga justru dapatnya dari saat kita berhenti sejenak. Oke. Hendra, thank you banget buat conversation-nya, very inspiring ya. Tadi gimana udah jelasin soal apa tantangan bangun Klik Dokter, terus kemudian your leadership and then how you maintain the well-being of your employees gitu. Thank you banget, sukses buat Klik Dokter ke depannya. Thank you. Wah, super insightful ya obrolan barusan. Dari obrolan tersebut, kita bisa mengenal lebih jauh sosok Hendra Chong dan pastinya juga ada tips bagaimana membangun relationship yang baik dengan rekan kerja nih. Oke, teman obsesif, sekian episode spesial Medio dan APMF kali ini. Pastikan untuk dengerin episode spesial berikutnya hanya di Spotify Podcast Obsesif dan kanal YouTube Medio by KG Media. Jangan lupa juga kunjungi media sosial kami di @medio by KG Media untuk tetap update dengan episode podcast terbaru lainnya.
And we are now in the end of the current episode. Aku Mirza, see you on the next episode. Bye! Thank you for listening to Obsessive Podcast. See you later.